Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Masih berkaitan gugatan cerai Mbak Imbong pada Paula Verhoeven, istrinya, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ternyata setelah berjalannya waktu, makin kesini, makin terang. Justru gugatan ini bukan berawal dari tanggal 7 atau 8 Oktober 2024 yang dilayangkan oleh Mbak Imbong ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Justru setelah adanya konferensi pers seorang pengacara yang bernama Anna Sofa Yuking, justru kita semakin tahu nih. Ternyata kejadian ini sudah terjadi jauh sebelumnya, sekitar 6 bulan sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Anna Sofa Yuking, seorang pengacara yang diajak konsultasi oleh Paula Verhoeven, ternyata sudah berawal dari bulan April 2024. Nah, rentang waktu itu Paula Verhoeven sudah terlebih dahulu berkonsultasi kepada orang yang paham hukum, yaitu Anna Sofa Yuking. Apa yang diceritakan oleh Paula Verhoeven kepada pengacara ini diberikan beberapa solusi alternatif penyelesaian. Dan hebat, sampai detik terakhir kemarin belum pernah ada penjelasan apapun, belum pernah ada keterangan apapun dari Paula Verhoeven maupun dari sang pengacara. Dari bulan April sampai bulan Oktober, Paula Verhoeven terus mencoba untuk mencari solusi dengan cara dengan cara mempertemukan pengacara atau penasihat hukum untuk membicarakan hal ini dan mencari jalan yang terbaik agar masih bisa untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Dan nyatanya, sebagaimana disampaikan, Anna Sofa Yuking ini sudah bertemu dengan pengacara Mbak Imbong sebelumnya. Ini nyata ya. Saya memiliki rekaman tentang ini. Mari kita simak bersama-sama. Supaya jelas terkait dengan posisi kami sebagai kuasa hukum Paula. Jadi saya sampaikan di sini bahwa betul Paula merupakan klien kami yang sudah datang ke kantor kami itu per April ya. Jadi per April Paula itu datang ke kantor sini konsultasi terkait dengan rencana perceraian antara Paula dan Mbak Imbong sebagai suami. Proses konsultasi itu sudah berjalan, lalu kemudian di bulan Mei Paula kemudian memberikan kuasa kepada kami untuk membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka antara Paula dan Mbak Imbong yang memang pada waktu itu sudah sampai tahap siap-siap untuk bercerai. Tapi Paula berharap waktu itu memang supaya ini tidak terjadi, masih bisa diperbaiki hubungannya.
berjalan waktu ya, kami selaku tim kuasa hukum sudah melakukan upaya yang luar biasa ya, melakukan proses komunikasi juga dengan pihak lain melalui salah satu tim lawyernya. Kita sudah sampaikan ya bahwa kalaupun memang perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan, baiknya dilakukan suatu proses perceraian yang baik-baik saja ya, mengingat memang mereka punya keluarga besar masing-masing. Pihak Baim punya keluarga besar, pihak Paula juga memiliki keluarga besar, dan yang pasti mereka memiliki buah hati ya, 2 orang anak yang masih di bawah umur. Nah, proses itu sudah kami lakukan sampai kemudian pada bulan apa Pak? Minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya. Jadi hari Minggu 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan pertemuan dengan Paula waktu itu, karena dari April itu terhitung sudah 6 bulan ya, sudah 6 bulan mereka Baim sudah menjatuhkan talak kepada Paula, kemudian mereka juga sudah pisah rumah, kalian juga sudah tahu ya. Karena sudah posisi itu saya sudah sampaikan ke Paula, apakah tidak baiknya ini diselesaikan gitu ya. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, Paula mengajukan gugatan cerai atau kita menunggu gugatan dari Baim. Nah, Paula waktu itu masih berharap ini masih bisa diperbaiki dan minta waktu 2 minggu waktu itu, sejak kami bertemu. Lalu kemudian qadarullah ya, sejak kami bertemu hari Minggu, kemudian hari Selasa ternyata Baim sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang kemudian disertai dengan preskon yang akhirnya kemudian kalian media juga mulai ingin mencari klarifikasi ya dari pihak Paula. Dan kami waktu itu, kami selaku kuasa hukum pada waktu itu merasa tidak perlu untuk melakukan preskon, tidak perlu untuk merespon informasi-informasi yang beredar di luar, karena kami berpikir ini adalah persoalan keluarga. Nah, ternyata sudah ada persoalan sebelumnya, jauh sebelumnya, dan sang pengacara menyampaikan kepada Paula bahwa terkait persoalan ini tidak boleh terpublikasi, dan wanti-wanti kepada Paula Verhoeven agar terkait masalah hak asuh anak jangan huru hara. Ini dijalankan betul oleh Paula Verhoeven. Dia berkonsultasi kepada orang yang jelas, orang yang tahu tentang hukum, dan Paula Verhoeven mematuhi sehingga persoalan ini mulai dari bulan April sampai di bulan Oktober tidak ada yang tahu bahwa Paula sudah berkonsultasi tentang hal ini, tentang gugat cerai, tentang hak asuh anak dan harta gono gini. Berarti Paula berkonsultasi kepada orang yang tepat, orang yang paham tentang aturan hukum. Nah, saya kaget dengan adanya penjelasan sang pengacara ini. Apalagi sudah bertemu dengan pengacara Mbak Imbong atau mungkin Mbak Imbong sendiri. Nah, masalahnya kepada siapa Mbak Imbong selama ini berkonsultasi, curhat kepada siapa? Saya tidak tahu. Namun tiba-tiba pada tanggal 8 Oktober ada jumpa pers yang dilakukan oleh Mbak Imbong dan pengacaranya terkait dengan persoalan pengajuan gugatan cerai yang dilakukannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap istrinya Paula Verhoeven. Mari
Kita simak bersama. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya hari pas kejadian itu, hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri sebagai anak-anak suka percaya, jangankan kalian. Saya juga nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Sementara di pihak Paula tetap silent. Sang pengacara pun tidak pernah publikasi tentang kasus yang dipertanyakan oleh Paula Verhoeven kepada sang pengacara. Silent. Paula sendiri pun tidak mengungkapkan apapun terkait dengan kondisi rumah tangganya. Silent. Dan Paula Verhoeven tiba-tiba ada kabar umroh. Pulang dari umroh, Mbak Im Wong press conference. Tidak lama setelah itu, sahabat Mbak Im Wong yang bernama Vista Putri pun menggelar konferensi memperjelas posisi Paula Verhoeven yang diduga selingkuh. Perselingkuhan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa? Inisial N ini adalah sahabat karib, teman dekat Mbak Im Wong, bukan teman dekat Paula Verhoeven. Saya ada beberapa cuplikan terkait keterangan dari seorang teman Mbak Im Wong yang lain. Dia mengatakan bahwa justru dia kaget. Selama ini antara yang dituduh selingkuh dengan inisial N tadi justru seperti saudara dengan Mbak Im Wong. Dia tidak menyangka kalau sampai ada perbuatan ini. Sampai ada tuduhan perselingkuhan. Dia tidak menyangka. Karena sudah bertahun-tahun sang teman akrab ini bersama-sama Mbak Im Wong dan dirinya. Ya. Justru dari penjelasannya ini, menurut dia, kok bisa? Justru timbul pertanyaan, loh kok bisa? Padahal kita ini seperti saudara. Saya ingin menampilkan pernyataan ini kepada Anda semua. Berikut ini. Teman baik, memang baik dan belum pernah ada masalah gitu selama ini. Belum pernah ada yang, ya sebenarnya kejadian kayak gini, saya juga bingung. Kok bisa? Kita temannya udah kayak saudara, Mas. Hanya itu yang kita bingung, dekat. Temannya dekat, ya kemana-mana selalu bareng nih.
janjian di sini di situ untuk kemana-mana ya selalu bareng-bareng. Misalkan malam kemana atau siang kemana pasti telepon-teleponan, saking dekatnya kayak gitu. Udah kalau bertiga kadang ya mungkin kalau jalan mungkin suka lah Baim Niko gitu lah, atau siapa sih sama Paula tuh sayang-sayangan. Sayang-sayangan gimana nih? Gue sempet lihat tapi gue nggak tahu, nggak percaya. Enak sekarang di media tuh udah ini. Ya pasti ada cerita lah, walaupun ini kan namanya kita dekat dan kita udah temen dekat pasti adalah cerita-cerita. Cuman kan biar gimana gue sini temen sana temen, kita di tengah lah gitu. Dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Vista Putri, semakin ramai pemberitaan tentang Paula Verhoeven yang dinyatakan selingkuh. Dan rupa-rupanya Vista Putri mengatakan bahwa dirinya tahu segalanya tentang Baim Wong. Ini lebih ramai lagi nih ya. Bukan suami istri, tapi dia lebih tahu tentang rumah tangga Baim Wong. Mari kita simak pernyataannya berikut ini. Adanya perselingkuhan dengan inisial D, ya ini aku lurusin ya, DS ya, itu bukan sama sekali, bukan Dimas Seto nih ya, aku bilang, bukan Denny Sumargo, bukan juga. Ada inisialnya N. Denny Sulaiman bukan juga ya? Bukan. N siapa? N itu siapa sosoknya? Kenapa? Sosoknya seperti apa? N sendiri apakah dari kalangan selebriti atau karyawan atau apa? Teman baik Baim di kantor. Merupakan bagian dari apa? Tim produksi, karyawan atau boleh dibilang atau orang lain, rekan bisnis atau apa? Enggak rekan bisnis sih. Orang teman baik, orang lain ya. Bisa dibilang orang lain ya, teman baik ya. Saya bisa simpulkan ya bahwa pertama terjadi di bulan April ya, Paula Verhoeven itu konsultasi kepada orang yang paham tentang hukum dan diam, tidak ada suara apapun. Paula tidak terprovokasi, pengacara juga tidak memprovokasi. Akhirnya informasi tentang berita itu silent, tidak ada ke permukaan, diam. Namun anehnya, curhatan Baim Wong kepada Nikita Mirzani justru itu memunculkan informasi terkait dengan persiapan Baim Wong itu menjadi duda. Dan singkat cerita, pengacara Nikita Mirzani pun digunakan untuk mendampingi Baim Wong dalam gugatan ini. Akhirnya mulailah terlihat mengapa terjadi keributan di media massa, media sosial. Karena Paula Verhoeven diam karena berkonsultasi kepada orang yang tahu hukum. Berbeda dengan Baim Wong. Dia justru curhat kepada teman atau sahabat-sahabatnya. Di antaranya adalah kepada Nikita Mirzani, pada Vista Putri, sehingga muncullah ke permukaan. Namun saya akui ya, Paula Verhoeven sampai saat ini belum pernah menanggapi dan menunggu di sidang dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kemungkinan besar
dalam proses persidangan nanti tidak akan terjadi mediasi. Karena dilihat dari sidang pertama saja, tidak ada dari keduanya yang berinisiatif menyapa. Saya nampak yakin justru akan terjadi sidang-sidang pembuktian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kali ini untuk meyakinkan hakim apakah peristiwa yang diajukan oleh Baim Wong benar-benar terjadi. Ya, kita akan melihat dari hari ke hari perkembangan peristiwa ini. Saya tidak akan tinggal diam. Walaupun teman-teman ada yang komentar nyinyir, saya tidak akan tinggal diam. Karena apa? Karena Baim Wong adalah idola saya, Paula Verhoeven demikian juga. Saya harus mengkaji peristiwanya, apa penyebab yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.